Divonis 5 bulan penjara terkait ujaran kebencian, Ustadz Yahya Waloni resmi bebas. Di dalam momen dan kesempatan inilah, ibu bapa, saudara-saudaraku, boleh dapat kita katakan bahawa momentum seperti ini selalu berdekatan dengan apa yang terjadi dalam persoalan Islam, baik secara internal maupun eksternal yang ada di dunia. Alasan inilah tentunya kita senantiasa menyampaikan sholawat dan taslim kehariwaan Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dunia sedang digemparkan, dunia sedang dihebohkan dengan hinaan, dengan fitnahan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah manusia pilihan Allah yang telah diutus oleh Allah, memiliki 4 karakter yang mulia dalam uswah hasanah, dalam tauladan yang baik yang melampaui kebaikan dari seluruh manusia yang pernah diutus oleh Allah. Jangankan manusia kita yang hidup di zaman modern, dari 124.000 nabi yang diutus oleh Allah, beliau adalah Sayyidul Anbiya. Artinya kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melampaui daripada nabi-nabi 123.999 nabi yang diutus oleh Allah. Kemampuan beliau dalam segala kompetensi, baik secara akhlak, moralitas, maupun dalam tolok ukur kemampuan kecerdasan intelektual. Apa yang saya katakan ini sudah dapat dibuktikan secara ilmiah, bukan oleh orang Islam. Seorang penulis Amerika, Michael Hart, dalam bukunya 100 the Great Men in the World, catatan 100 manusia terbaik di dunia, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaik, menduduki ranking yang paling pertama. Orang-orang kafir termasuk saya pribadi dulunya tidak percaya kepada Islam. Mengapa? Tidak beriman kepada Rasulullah. Mengapa? Tentu ada sebabnya. Karena culture, karena kehidupan, karena pengaruh lingkungan nasab membuat kami menolak kerasulan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sisi yang lain, karena ketidakmampuan manusia melihat, ibarat memandang Islam itu dengan tidak punya kemampuan keilmuan, makanya menolak. Jadi kalau ada orang menghina Nabi Muhammad, kalau ada orang menghina Rasulullah SAW, berarti orang itu tidak memiliki kemampuan cara berpikir yang baik. Divonis 5 bulan penjara terkait ujaran kebencian,
Ustadz Yahya Waloni resmi bebas. Ustadz Yahya Waloni tersangka kasus ujaran kebencian bermuatan sara resmi bebas pada 31 Januari 2022. Informasi itu disampaikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan. Dia menyebutkan Ustadz Yahya Waloni telah bebas dari penjara dan meninggalkan rutan Barreskrim Polri. Informasi dari penyidik yang bersangkutan selesai masa hukuman di rutan Barreskrim Polri tanggal 31 Januari 2022. Katanya mengutip dari Warta Ekonomi Jaringan Suara.com Selasa 1 Februari 2022. Pencerama Yahya Waloni divonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan pidana kurungan 5 bulan serta denda 50 juta atau ganti kurungan selama 1 bulan. Majelis Hakim menjelaskan Yahya terbukti bersalah melanggar pasal 5A ayat 2 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pasal 45A ayat 2 mengatur, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Divonis 5 bulan penjara terkait ujaran kebencian, Ustadz Yahya Waloni resmi bebas. Ustadz Yahya Waloni tersangka kasus ujaran kebencian bermuatan sara resmi bebas pada 31 Januari 2022. Informasi itu disampaikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan. Dia menyebutkan Ustadz Yahya Waloni telah bebas dari penjara dan meninggalkan rutan Barreskrim Polri. Informasi dari penyidik yang bersangkutan selesai masa hukuman di rutan Barreskrim Polri tanggal 31 Januari 2022. Katanya mengutip dari Warta Ekonomi Jaringan Suara.com Selasa 1 Februari 2022. Pencerama Yahya Waloni divonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan pidana kurungan 5 bulan serta denda 50 juta atau ganti kurungan selama 1 bulan. Majelis Hakim menjelaskan Yahya terbukti bersalah melanggar pasal 45A ayat 2 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pasal 45A ayat 2 mengatur, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Divonis 5 bulan penjara terkait ujaran kebencian, Ustadz Yahya Waloni resmi bebas. Ustadz